Bingung orang mau ngomongnya Pak. Ini saya bantu. Ntar apa Mas? Siapa? Saya ketinggian. Saya ketuaan Mas. Pertanyaannya susah dijawab. Alhamdulillah. Iya. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Harusnya saya di Jakarta nganggur, tapi saya bela-belain. Demi KPP ya. Ya, untuk KPP apa sih yang enggak ya kan? Okay. Tadi memang saya niatkan khusus ke Banjarmasin untuk acara ini saja. Wes luar biasa. Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di acara ulang tahun PT KPP yang luar biasa ini. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih sudah diundang. Mohon maaf saya luruskan sedikit. Saya terima kasih karena saya diundang. Iya. Kamu yang ngajak saya. Oh ya. Jadi terima kasihnya kan harusnya ke saya ya. Iya. Jadi ya, kadang-kadang orang itu tidak tahu berterima kasih, bukan tidak bisa, tapi salah berterima kasih. Iya, iya, Pak. Kalau saya jelas diundang PT KPP, saya terima kasih. Iya. Anda ngajak saya. Iya, iya. Ya, harusnya Anda nganggur 2 kali. harusnya nemenin saya nganggur ya kan? Iya, Sekarang iya. nemenin saya kerja. Iya. Jadi terima kasihnya lain kali harus tepat sasaran. Iya, maaf Pak. Supaya tidak terulang lagi ya. Iya. Apa perlu kita evaluasi? Enggak ya. Enggak Pak, terima kasih. Ya. Tapi ini kebanggaan saya mengucapkan happy anniversary ya. Yang ke 20. Ya, tidak terasa waktu, padahal tahun kemarin baru 19 ya Pak Rapinis ya. Ini sudah 20 aja ya. Waktu itu kadang-kadang berjalan tidak terasa, tapi kita doakan tahun depan PT Kalimantan Prima Persada menjadi 21 tahun. Amin. Kita ucapkan ya. Dan saya ucapkan selamat juga untuk usia yang ke-21 tahun depan. Belum, masih tahun depan Ya, Pak. ini saya kasih DP ucapan dulu. Siapa tahu tahun depan nggak ngundang saya ya kan Pak ya. Tapi kalau ini sudah saya kasih DP ucapan kok masih tetap nggak mengundang, kayaknya perlu kita evaluasi. Tapi disapa terlebih dahulu dong Pak, jajaran BUD yang hadir di sini. Saya karena ini masalah nama takut salah. Oke, siap. Saya akan baca. Udah pakai kacamata sekarang ya? Udah, karena usia juga. Oh. Saya sebenarnya baru pakai kacamata itu baru 2 jam. Masa? Enggak, baru 2 jam mulai tahun 2016. Ini kacamata nggak ada yang punya nih, mohon maaf. Limited edition. Bukan. Apa? Tadi di ruang tunggu ada kacamata, saya tanya punya siapa, nggak ada, makanya saya bawa. Kalau ada yang punya dipakai yang punya ini. Apa? Tapi yang jelas kan, Ini. kalau seusia saya itu kacamatanya udah apa ya, progresif, plus minus ada jadi satu ini. Oh itu plus berapa itu Pak? Ini plusnya 1/4. Minusnya? Minusnya ya ini apa, baret-baret sama engselnya agak kendor gini aja. Iya, rusak ya. Udah Pak, disapa jangan sampai salah. Orangnya yang mana aja Bapak belum tentu tahu. Ayo. Alah. Ayo. Tenang aja, beliau pasti tahu kalau saya sapa. Ya iyalah. Ya iyalah, tapi Bapak nggak tahu. Loh, ya kan namanya tak kenal maka tak, nggak apa-apa kan. Yang penting kenal sama orang. Tak kenal maka tak sayang. Lah ya tak kenal maka tak kan nggak apa-apa. Maka kita perlunya apa kenal sama kata? Tak kenal maka tak nggak masalah. Yang penting kenal sama bapak-bapak. Tak kenal maka tak. Tak kenal maka tak. Lah ya tak kenal maka. Emang kamu mau kenal maka tak? Enggak Pak. Iya. Yang pertama dong. Yang pertama, yang terhormat Bapak Rapinis Mutiara. Yang Pak beliau loh. Oh iya. Pak Rapus keren. Loh, terima kasih Pak. Iya. Ini saya itu sebenarnya terakhir ketemu Pak Rapinis itu pas Pak Rapinis terakhir ketemu saya itu Pak ya. Kapan tapi? Kapannya saya nggak inget. Tapi waktu itu akrab dong berarti. akrab banget. Saya kan ketemu selalu tegur sapa dengan. Wes mantap. Kalau ketemu Pak Rapinis selalu saya tegur, Pak Rapinis. Iya. Beliau langsung sapa kamu. Nggak kenal dong berarti. Oh itu tegur sapa namanya. Saya tegur, beliau tanya, siapa?
Kalau Pak Rafi ini sapu, nah itu gimana tuh? Ini tegur sapu. Ini nyuruh saya nyapu. Namanya keren, Pak Rapinis. Rapinis. Apa? Ramah, pintar, dan manis. Bapak bisa aja. Apa? Ulang. Gitu aja bisa diulang. Siapa namanya? Pak Rapinis. Ramah, pintar, ramah, pintar, manis. Bapak Rapinis. Ramah, pintar, dan manis. Udah. Itu aja kita ulang-ulang 30 menit gimana? Wah, kelihatan kalau males mikir. kan 20 menit cukup. Sama aja. Lumayan. Oke. Baik. Oke. Kemudian Bapak Tutut Rahendro. Diem Pak, biar dia bingung. Yang mana? Ayo, yang mana? Menyepelekan. Masa saya sudah sebut Pak Tutut nggak tahu dirinya yang mana? Pasti tahu lah. Maksudnya Bapak, kalau Pak Tutut tahu dia Pak Tutut ya tahu. Lah iya. Bapak yang tahu nggak? Saya tahu atau tidak itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau beliau nggak tahu kalau beliau itu ternyata Pak Tutut. Nggak bisa. Oh itu. Masa orang nggak tahu dia siapa? Nah ya makanya. Oh kan beliau tahu nggak berarti? Ya tahu. Nah iya berarti nggak masalah kan? Lah Bapak kan nggak tahu. Lah emang kamu tahu? Ayo. Banyak orang itu Pak. banyak ngotot tapi sebenarnya nggak Pak. lebih dari yang Bapak yang ngamatin, saya yang menyapa. Biasanya orangnya kalau agak gini itu ya. Oke ya, Bapak yang lihat ya. Nah. Selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Tutut. Tutut Rahendro. Mana Pak? Malah yang gerak yang motret. Masa itu bukan lah. Pak Tutut. Kira-kira wajah-wajah Beliau Pak. wajah-wajah pas yang namanya Pak Tutut yang mana kira wajah-wajah yang pas. Kalau ini nama Solahuddin lah pasnya. Kalau Pak Tutut yang mana kira-kira? Wah ini Apa? tebakan ya ini. Iya. Kayaknya nebak karena belum yang pakai hijab. Bukan. Itu kalau Bu Tutut. Ini Pak Tutut. Pakai hijab. Bener Pak. Nah, Tutut. ada artinya. Ramah, pintar, dan manis. Loh, tapi Pak Tutut itu ramah, pintar, dan manis juga. Iya, tapi kan nggak sesuai. Oh iya. Tutut itu Ayo. tugas diselesaikan tanpa harus dituntut. Oh, iya. Mas bisa buat pukul sebelahnya nggak? Biar lebih seru. Loh, beneran. Biar lebih seru. Makanya KPP ini maju karyawannya nurut-nurut. Disuruh mukul sebelahnya dipukul gitu. Makanya ini perusahaan pasti cepat maju Pak karena karyawannya setia, loyal. Mantap. Kemudian Bapak Yosef Sindunata. Pak Yosef, Pak. Mana? Saya gini aja. Yang Pak ini. Biar Bapak yang menyesuaikan iya, ya. saya gini. Makanya satu ke arah semua. Iya. Oh nggak ada. Masa nggak ada yang satu pun ya? Oh itu yang belakang gini-gini biar dikira Pak Yosef. Pinter. Yosef. Ayo. Yosef itu orangnya yakin karena semua sudah terkonsep. Apaan? Yakin. Loh, saking kalau yakin itu biasa ini saking yakinnya yakin. Semua sudah terkonsep. Semua sudah terkonsep. Iya. Ayo. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu karena waktu ya. Iya. Jadi saya beri kesempatan bapak-bapak ibu-ibu menyapa saya bersamaan. Jadi biar mengirit waktu. Ya, aduh. Luar biasa.
Ini dari KP. Bapak, saya kasih pertanyaan ini. Apa kepanjangan KPP? Ayo, jangan sok-sokan, jangan nggak boleh lihat ke belakang, nggak boleh. Saya kira jawabannya sederhana. Saya kira enggak. Apa? Itu kan tadi pertanyaannya. Apa kepanjangan KPP? Lah, KPP masa kepanjangan? KPP itu kan pendek banget sudah. Apa kepanjangan KPP kan enggak kan? KPP kan itu sudah disingkat dari Kalimantan Prima Persada, jadi KPP. Lah ya, harusnya jawabannya itu tadi. Pertanyaannya apa? Apa kepanjangan KPP? Enggak kepanjangan, KPP itu sudah singkat banget, enggak kepanjangan. Bapak ngomong sama ini aja deh, Pak. Kalau dia jawab gimana? Kan malah takut saya. Saya itu bukan acara, nggak bisa. Bapak baru pertama kali diundang sini. Saya terus terang ini baru pertama kali diundang PT KPP, tapi apa? Kayak ada hubungan batin yang susah dijelaskan. Bener, serius. Saya tadi merasakan, saya ini terus terang saya pertama kali diundang, tapi kayak rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Gimana menjelaskannya itu ya? Tapi luar biasa acara saya. Temanya aja Avatar. Ya, kan? Avatar. Keren. Ini luar biasa. MC-nya tadi, Ya. siapa namanya, siapa MC-nya? Izin Cak, yang mana? Yang cewek apa yang cowok? Oh tadi ada cowok ada cewek. Ada cowok ada cewek. Iya. Ada cowoknya cewek. Kalau malam saya berubah. Bercanda. Ya lah ya. Tapi senang sekali bisa hadir. Bapak paling nggak di sini di hari ulang tahun ini, Bapak bisa ngasih spirit lah, materi, motivasi untuk yang hadir. Spirit motivasi nggak masalah, tapi kalau diminta memberi materi itu, ini mohon maaf para pinis, saya hadir di sini dalam rangka memenuhi kebutuhan materi, Pak. Kok malah diminta memberikan materi? Berarti materi yang saya dapat saya kasih, terus saya dapat apa? Iya, berarti masih Bapak di sini karena duit gitu. Ini menyepelekan saya ini. Saya mungkin 20-25 tahun yang lalu seperti itu, tapi kalau sekarang apalagi untuk PTKP, waduh, kerja itu udah nggak pernah mikir duit dulu saya. Wis mantap ya, itu harus. Karena duit dulu kan udah nggak laku. Jadi saya mikir duit sekarang, bukan duit dulu. Tapi yang jelas, saya berangkat dari Jakarta ke Banjarmasin ini niatnya adalah ibadah. Tujuan saya adalah pahala, bukan duit. Saya niatnya kerja kalau saya, Pak. Ya kalau kamu itu seperti saya 25 tahun yang lalu. Wis, buset. Tapi ya nggak seperti ini juga saya 25 tahun yang lalu. Niatnya ibadah. Saya hadir di sini niatnya ibadah, tujuan saya pahala. Duit. Nah, duit itu hanya syarat sah ibadah. Jadi, kalau yang muslim sholat ibadahnya lah, duit itu wudunya. Tanpa wudu sholatnya nggak sah, hanya itu. Jadi bukan tujuan, hanya syarat sah. Nah, alhamdulillah sudah sah. Wis, amin. Baik Pak, ini sharing-sharing ya. Ini biar bisa jadi motivasi bahwasanya kita semua itu bisa sukses dimanapun kita berada. Bapak sendiri, Oh, saya berdua. ya tahu. Maksudnya sejarah Bapak nih. Oh, iya. Biar jadi motivasi. Ya, mungkin Berangkat dari orang udah memang keluarga berada atau memang keluarga yang biasa. ini saya gambaran keluarga saya ya, maksud saya orang tua saya, keluarga bapak ibu saya itu memang tinggal di daerah atau di sekitar lingkungan yang tidak mampu. Oke. Hanya keluarga orang tua saya yang berada Berada di lingkungan tidak mampu. Jadi Pak serius Pak, ini serius Pak. Oke. Jadi intinya itu, saya terlahir bukan siapa-siapa. Bapak saya itu dulu supir bis Antar kota gitu. antar penumpang. Oh iya mas. Bis antar kota, mau kemana kotanya? Bis ngantar penumpang kan Pak ya? Di sini bis ngantar penumpang juga kan? Maksudnya antar kota, antar penumpang.
Tapi yang diantar penumpangnya nggak pernah saya ngeliat bapak saya ngantar Banjarmasin kemana, nggak ada. Maksudnya ya ngantar penumpangnya itu antar kota antar kota. Ke desa juga diantar sama bapak saya. Pokoknya yang diantar penumpang. Oke, supir. Jadi setiap hari kerjaan bapak saya itu nyopir, nyetir kemana-mana. Kecuali kalau pas di rumah, bapak saya nggak nyetir karena disetir ibu. bapak saya itu kalau di rumah disetir sama ibu saya. Jangan kesini. Padahal ibu saya nggak punya SIM tapi bisa nyetir. Bapak saya yang jelas-jelas punya SIM. Oke. Kalau ibu saya itu perawat. Oke. Jadi yang merawat bapak dan anak-anaknya. Ya ibu rumah tangga berarti. Ya, tapi kerjanya merawat itu. Ya. Jadi luar biasa. Tapi bapak saya orangnya ulet, pekerja keras, pantang menyerah. Nah, nurun ke saya. Kerja keras. Disetir istrinya tadi nurun ke saya. Kamu jangan suka motong, kenapa sih? Saya belum selesai Ya. ngomong. Oke, punya usaha banyak Nah, selain supir. tapi saya katakan bapak saya itu ulet walaupun kerjanya supir, tapi bapak saya itu walaupun dulu ya, tapi sudah berpikir untuk invest. Oke. Usaha, buka usaha. Oh, punya banyak usaha. Oh, punya banyak usaha di Bogor, di Depok, Oke. di Cibubur, banyak usaha. Iya. Tapi yang namanya umur ya, lagi giat-giatnya berusaha, lagi kenceng-kencengnya usaha. Bapak saya udah dipanggil Yang Maha Kuasa, meninggal. Terus karena apa? Jadi saya melanjutkan Kenapa? usaha. Meninggalnya Karena sakit gula. Diabetes. Iya, diabetes. Terus? Yang makanya usahanya saya lanjutkan. Oh, Usaha untuk sembuh dari diabetes tadi. Kan itu nurun. Jadi bapak saya dulu usaha sembuh dari diabetes, lagi semangat-semangatnya, Iya. tapi usia ya kita nggak tahu. Terus kan. bapak melanjutkan usahanya. Karena kan nurun ke saya, jadi saya melakukan usaha untuk sembuh dari gula itu. Bapak bilang usahanya di Bogor, di Depok, di Jakarta. Nah, itu semua alternatif yang di Depok, di Bogor sudah dicoba semua. Usaha di sana, tapi juga nggak ketolong. Manusia itu kan harus berusaha, wal takdir. Nah, itu kan memang keputusan yang di atas. Usahanya banyak ya. Usahanya Berarti banyak. berangkat dari ya, orang biasa lah, tapi bisa seperti ini. Pernah nggak gini? Ngelamar kerja nggak? Misal. Loh, saya tuh dulu lulus makanya karena keluarga pas-pasan ya. Jadi saya lulus SMA, sebenarnya saya akan pengen kuliah. Oke. Saya waktu itu minta izin ke ibu, saya udah lulus SMA, saya mau kuliah. Ibu saya tegas orangnya. Udayana Di Bali. Nggak apa maksudnya? Di Bali. nggak kuliah. Udayana nggak usah kuliah, biayanya Ya. mahal. Ngomongnya gitu. Ini suka motong ngomongan ibu saya ya kamu. Kerja aja. Akhirnya saya Kerja. Oke. ngelamar dengan bekal ijazah SMA, saya ngelamar untuk kerja, cari duit untuk biaya kuliah. Oke. Tapi sebenarnya saya sendiri kalau melihat kualifikasi saya itu sebenarnya lumayan ya, mumpuni, karena beberapa perusahaan yang saya lamar itu saya selalu tes itu tahap awal-awal sampai terakhir, mesti interview Punya terakhir. channel nggak yang di perusahaan? Oh, saya kalau awalnya ya, saya pernah, ini mungkin ijazah SM tahun 89 waktu itu. Ijazah SMA bisa nggak ini? Makanya saya usaha pakai orang dalam. Oh, punya orang dalam. Ya. Oh. Terus pas panggilan saya nunggu kan, kok nggak dipanggil-panggil? Iya. Oh iya, orangnya orang dalam, pasti di dalam kan? Saya masuk. Dia nggak keluar. Nggak keluar. Oke, sudah. Dia nggak keluar, saya tuh nggak keluar. Oh iya, kan orang dalam. Kalau keluar jadi orang luar. Akhirnya saya masuk ke dalam, saya cari, nggak ketemu orang dalam. Ternyata orang dalam itu orang dalam pencarian juga. Jadi saya kira gagal ya. Nggak boleh gitu tuh. Terus Sejak saat itu saya tidak pernah kerja mengandalkan orang dalam. tapi skill. Usaha sendiri. Oke. Berikutnya ada perusahaan tuh ngelamar aja ngantri. Wis. Terus Padahal saudara saya, sepupu saya ada di situ. tapi Di perusahaan itu, tapi saya nggak memanfaatkan mentang-mentang saudara saya Mantap. ikut ngantri normal seperti yang lain. mantap. Iya. Nah, Saudaranya tadi tuh posisi apa? dia di urutan kedua, saya belakang. Dia ngantri juga. Ngantri ngelamar juga. Duh,
Kan saya bilang sepupu saya ada di situ. Ya di situ juga ngantri ngelamar, bukan Nggak kerja. kirain udah kerja di Loh, kan situ. saya nggak bilang kerja di situ. Sepupu saya ada di situ di Oke. perusahaan itu, tapi ngelamar Tapi juga. tetap nggak mau. Oh, tetap Ah, semangat. bagus. Makanya begitu saya tes itu pokoknya yang namanya pertama kan pasti tes tentang ya Ini ilmu, berkas segala administrasi macam. lewat. Pokoknya lolos interview. Biasanya kan HRD manager yang interview. Iya. Bahasa Inggris saya dites karena ini perusahaan asing. Perusahaan asing. Apa? Waktu itu PT Makmur Sentosa Jaya. Itu Mohon maaf, itu kayak toko kaca gitu Pak ya. perusahaan asing itu. Kok Saya begitu datang 2 jam di situ saya lihat nggak ada yang kenal asing semua. Wah ini perusahaan asing. Satu pun nggak ada yang kenal, asing semua. Terus Akhirnya saya tes interview ya. interview. Bahasa Inggris dites Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Wis. Ini HRD manager, tell me about your family in English. Wis, mantap. Saya berpikir sebentar. I don't have family in English. All my family in Indonesia. Saya bilang. Jadi, jangan didorong natap. Bapak itu disuruh nyeritain keluarga Bapak dalam bahasa Inggris. Cerita bahasa Inggris. Tell me about your family in English. Iya. Ceritakan keluargamu yang di Inggris. Saya nggak punya keluarga di Inggris. I don't have family in English. My family all in Indonesia. Wis. Akhirnya saya langsung disuruh pulang sampai lulus kuliah nggak dipanggil lagi. Terus, oke. Ganti perusahaan. Saya selalu mesti tahap awal lolos interview lagi, HRD manager lagi. Oke. Oh, tapi bahasa Inggris sudah belajar. Udah ya. Nah ujung-ujungnya sampai bagian ini sensitif nih, gaji yang diinginkan. Ya, dulu itu kalau ngelamar kerja terakhir itu mesti itu. Kamu menginginkan gaji berapa? Kan saya belum punya pengalaman kerja, nggak tahu standar gaji di perusahaan itu, kan saya bingung. Iya. Kalau saya sebut kecil takut kebesaran, ya kan? Iya. Kalau saya sebut angka besar takut kekecilan, gitu. Oke. Saya berpikir gimana biar aman. Sama dengan bapak lah, saya bilang gitu. Biar aman, biar aman. Beliau kan pasti tahu rate-nya. Pak, memang sopan ya. Sopan. Bapak sopan ya. Berapa gaji yang kamu inginkan? Samain dengan bapaknya. Sama dengan bapak saya bilang. Sopan ya. Pak, dia itu HRD manager. Ya. Bapak fresh graduate baru mau masuk. Iya. Ya nggak bisa disamain lah Pak. Ya itu kan keputusan di beliau, terserah beliau. Saya kan hanya menjawab pertanyaan beliau. Terus Tapi bahasa Inggris saya jawab. pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama dengan bapak bahasa Inggris. Masa? Same with father saya bilang gitu kan. Sama dengan bapak. Same with father. Same with father. Same itu apa? Sama With dengan father. Bapak. Sama langsung. Tapi ya nggak gitu Pak. Disuruh pulang langsung. Ya sama kayak tadi sampai lulus kuliah nggak dipanggil lagi. Itu pengalaman ya. Oke. Makanya Kalau Bapak sendiri sebenarnya ada cita-cita mulai kecil itu ada cita-cita nggak bisa menjadi saya seperti itu sebenarnya punya cita-cita lumayan lah dulu. apa? Pengen apa? Saya itu sebenarnya pertama kali itu pengen jadi pilot. Tapi kadang-kadang apa ya bakat itu yang menentukan masa depan kita. Oke. Kenapa saya sekarang jadi pelawak, jadi komedian? Karena ini bakat. Oh. Dan saya tahu bakat saya jadi komedian itu merasa bakat saya itu sejak SD. Dulu saya kalau SD kalau terima rapot itu rapot nilainya kalau saya tunjukkan ke orang mesti ketawa. Padahal saya belum ngomong gitu. Iya. Disitulah saya merasa, wah apa mungkin bakat saya melawak ya saya gitu. Orang baru lihat nilai saya aja udah ketawa. Makanya saya tingkatkan terus itu. Oh, SMP. Emang nilainya berapa sih nilainya? Ya loh, kamu pelajaran. Saya tuh SD itu bahasa Indonesia IPA IPS kalau nggak 9 10. Ya bagus dong harusnya. Teman-teman kan 100. Kamu tuh suka motong. Iya. Jadi akhirnya saya tinggal di SMA itu orang kalau lihat rapot saya, terpinggal-pinggal. Wah, bakat saya memang pelawak. Tapi
ini nggak didukung sama orang tua dulu. Karena rapot tuh kalau saya tunjukkan bapak ibu saya tunggu nggak ketawa-ketawa, malah dimarahin saya. Ya iyalah. Ini berarti bapak ibu saya itu nggak mendukung bakat saya melawak. Jelek. Nakal berarti kecilnya nakal. Nakal, kamu belum tahu kok sudah menjudge seorang. Saya ini mohon maaf, saya itu sejak kecil, sejak sekolah terutama, hobi saya itu membaca. Baca itu sudah jadi hobi saya. Beli buku apa gitu. Karena saya punya prinsip gini, membaca. Saya dulu beli buku berapapun, kalau saya mampu saya beli, karena prinsipnya dengan banyak membaca dan beli buku itu, pertama kita jadi kaya wawasan, kaya ilmu. Betul. Betul. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa jadi kaya dalam arti kaya beneran, punya tuan tanah, punya banyak tanah. Karena dengan memiliki banyak buku, saya jadi punya banyak halaman. Oh iya. Halaman saya banyak. Halaman. Tuan tanah. Bapak halamannya luas ya. Halaman saya jadi luas banyak. Karena satu buku aja halamannya ada 50 lebih. Bayangin, halaman saya banyak. Gitu. Suka membaca berarti. Oh, suka baca. Dulu teman-teman sekolah bolos itu saya baca. Wah, mantap, Bener. mantap. Iya, saya baca situasi dulu aman, nah ikut bolos. Saya awali dengan membaca dulu. Baca situasi. Berarti ya Loh, nakal juga. Ya bukan nakal, ya, namanya anak sekolah gimana sih nakalnya? Oke. Nakal masih wajar, bolos paling. Karena kalau nggak membaca situasi, asal bolos, ini saya Oke. pernah kejadian. Waktu itu udah janjian sama teman-teman. Besok bolos jam sekian, ayo bolos. Oke. Biasa kalau bolos itu lompat pagar, Pak. Set. Lompat pagar. Nah, ini pengalaman saya tidak membaca sebelumnya. Jadi saya lompat pagar. Buk. Ternyata saya malah masuk ke dalam sekolah. Tadinya saya ternyata sudah di luar. Teman-teman di dalam lompat keluar, saya dari luar lompat malah ke dalam. Saya mau bolos, akhirnya malah masuk. Akhirnya saya malah jadi murid teladan. Apa? Ini kalau nggak membaca situasi itu takutnya salah. Pengennya bolos malah rajin. Nah, Terus, kuliah. Akhirnya. Nah, dan Bapak pun sebenarnya secara jurusan Saya S1-nya dulu teknik elektro. Nah, Ya. harusnya Bapak itu kerjanya ya berhubungan dengan bidang-bidang seperti ini lah, Cocok, ya. industri, Terus di sini outsource. cocok yang main Nah, ini. harusnya gitu. Harusnya. Teman-teman Bapak aja udah ada yang jadi orang-orang penting, orang apa. Dia Bapak masih jadi pelawak. Kenapa gitu? Ini saya mengajak Anda itu untuk membantu, bukan untuk memojokkan ya. Ini nggak ada membantunya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini saya Ini mau loh maksud jelaskan. saya, Pak. Kenapa Bapak keluar jalur gitu? Kalau acara undangan itu yang di depan orang-orang penting itu teman Bapak ngelawak gitu. Ya, ini memang harus diluruskan ya. Memang ini benar nih Bapak Ibu-ibu. Saya sering diundang di perusahaan-perusahaan, kadang BUMN itu teman-teman saya kuliah itu ada yang sudah pada posisi direktur tuh banyak. Jadi gini, di tempat saya kuliah, kampus saya itu alumninya memang terbagi jadi 3 golongan dulu. besar. Di ITS. Yang pertama itu alumni yang lulusnya itu akhirnya jadi orang penting. Satu jadi orang penting. Itu golongan pertama lulusan jadi orang penting. Yang kedua, Yang penting jadi orang. Ada yang gitu, sekedarnya gitu. Ada. iya. Dan saya bukan itu. Loh, Bapak Saya yang mana? Saya bukan jadi orang penting, terus yang penting jadi orang, bukan. Bapak yang mana? Saya yang ketiga. Apa? Yang penting orangnya jadi. Gimana? Karena kalau saya itu yang penting kayak ini, HPP telepon sekali langsung jadi. Nah, ini penting ini buat saya. Penting. Buat saya sering perusahaan itu telepon berkali-kali, ujung-ujungnya nggak jadi ya, nggak penting. Kalau itu nggak penting. Kalau KPP ini penting. Telepon pertama langsung jadi. Wah, ini Ya apapun lah yang penting jadi. Yang ya. penting jadi. Proyek apapun yang penting jadi. iya, kalau nggak Itu yang jadi ya nggak penting. Makanya Oke, ini, oke. ini penting sekali dalam sejarah kehidupan saya. Oh, Ini kalau memang rencananya, ini kalau dievaluasi bagus, ini rencananya sebulan sekali Pak. Kalau ulang tahun.
Ulang tahun masa sebulan sekali. Ya kan nggak harus ulang tahun, acara lain bisa. Tapi memang PT KBP walaupun luar biasa Tapi pesat indikasi kemajuan, sukses bagus ini Pak. jelas perusahaan kalau ada acara ngundang saya itu berarti profit kinerjanya bagus. Itu indikasi buat saya. Pokoknya kalau ada perusahaan ngundang saya, wah berarti profitnya bagus. Oke. Karena kalau ada perusahaan profitnya belum bagus itu kalau punya acara paling yang diundang kan kamu. Itu indikasinya masih belum. Bapak, aduh. Lah Bapak salahnya kenapa ngejak Itu saya? indikasi pertama. Iya. Indikasi kedua, ini perusahaan sudah apa ya? Secara iman itu sudah stabil. Kenapa? Karena acara seperti yang diundang pelawak, berarti imannya sudah stabil. Kalau yang perusahaan yang belum stabil imannya itu yang diundang ustaz, itu masih labil berarti. Iya. Ini sudah mantap, Iya. sudah mantap ini. Berarti tahu imannya itu sudah mantap, sudah stabil. Yang perlu ditingkatkan imun, makanya yang diundang pelawak. Iman sudah nggak masalah. Dan kenapa walaupun tadi saya katakan ya perusahaan ya biasanya kalau profitnya nggak bagus kan yang diundang kamu, bener kan? Iya, tapi kemarin ada yang perusahaan nggak bagus juga nggak ngundang saya. Nah, berarti kamu yang nggak bagus. Tapi ya saya sering ngajak Mas Akbar ini karena apa? Ini menurut saya ini walaupun penilaian ini sangat subjektif ya dari pandangan saya, tapi Mas Akbar ini termasuk salah satu komedian di Indonesia yang serba bisa. Wah, terima kasih banyak loh Pak. Bener Pak? Iya, Menurut saya ya. iya. Jadi saya ajak job tanggal berapa aja mesti bisa. Ini serba bisa nih. Bar tanggal sekian bar bisa. Oh. Bar, Anda acaranya mundur bar tanggal sekian bisa. Oh. Terus pernah itu acara udah deal tanggalnya bisa bar bisa mundur. Saya cek saya masih bisa bar mundur acaranya tanggal sekian bisa mundur lagi saya cek waduh saya nggak bisa bar mundur lagi bar bisa akhirnya dia yang kerja saya malah Yang nggak. penting bisa. Kan gantian kita Pak, sinergi. Ya. Kalau Bapak ada kerjaan ngajak saya. Begitu juga sebaliknya kalau saya lagi nganggur diajak Bapak. Nah, saling melengkapi. Nggak, mohon maaf ini wawasanmu kayaknya harus di-upgrade ya. Gantian yang untuk memenuhi kriteria gantian itu subjek dan objek itu bertukar tempat. Iya. Kalau ini subjek objeknya tetap hanya pasif dan aktif itu tadi. Itu bukan gantian namanya. Ya sinergi lah Pak, tapi paling enggak bisa kita kolaborasi untuk acara ini gitu. Sebenarnya kalau saya ini juga nggak mikir duit Pak, kalau sama Bapak istri yang mikirnya Pak. Kalau saya dapat dari Bapak gitu saya kasih, dari Bapak saya kasih. Ini mungkin Bapak Ibu belum kenal betul saya dan Mas Akbar. Ini saya kasih contoh sederhana. Kemana-mana saya sering ajak, tapi mohon maaf bukan pamer. Secara kualitas kami ini berbeda. Bukan sombong. Ini Bapak Ibu, ini saya beri kesempatan menilai lah. Ini tadi baru nyebut soal uang ya. Ini sederhana aja. Sama, uang saya kalau pendapatan saya serahkan ke istri, kamu sama kan? Iya. Tapi caranya saya yakin beda. Misalnya nih kamu kerja dapat duit, ini kamu kasih ke istri secara persentase atau pembagian gimana? Ya misal dapat 2 juta gitu Pak ya, ada job 2 juta. Job 2 juta. Itu ya saya ambil dulu 1 juta, yang 1 juta saya kasih istri gitu. Beda kualitas. Terus terang. Ya uang laki-laki lah Pak, adil. Ya itu apapun istilahnya, intinya tidak semua diberikan kan, diambil dulu. 2 juta. 2 juta kamu ambil 1 juta dulu, Iya. baru 1 jutanya kamu kasih. Iya. Saya tidak pernah seperti itu. Bapak nggak pernah ngambil. Saya nggak pernah ngambil job kok cuma 2 juta, itu nggak pernah. Jadi, bentar. Jadi ingat. Berarti kamu 2 juta masih kamu ambil job. Pak Rapinis, terima kasih Pak untuk. Berarti kebanyakan lah aku ngasih kamu selama ini.
Berarti ini waktunya saya evaluasi nanti Pak. Ternyata 2 juta masih diambil Pak. Istri. Kebanyakan kamu. Iya. Wah rugi berapa saya? Tapi memang karakter itu Pak. Berarti aku ngajak kamu sebulan budgetnya untuk 2 tahun ya. Enggak loh Pak. Aduh. Jadi itu memang makanya saya bilang beda kualitas, nggak bisa dipaksa. Orang itu kalau udah beda kualitas itu, ini kaitannya dengan uang. Makanya beliau-beliau ini hebat-hebat karena orangnya pasti jujur, amanah, bisa dipercaya. Makanya perusahaan berjalan lancar. Bapak mau ngetes apa? Ya berkaitan dengan uang aja lah. Amanah, kejujuran. Banyak orang yang tergiur kalau sudah urusan uang. Ini misalnya nih seorang akbar jalan, ini kamu lagi santai jalan, lagi jalan kaki, sepi nggak ada orang. Terus kamu melihat ada 100.000 itu, uang 100.000 selembar jatuh di jalan. Bukan uangmu, kamu nggak tahu itu uangnya siapa. Kamu ambil atau tidak? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Loh kan ada saya. Loh, kamu orang loh. Ya maksudnya nggak ada orang tuh nggak ada orang lain, cuma kamu. Bukan uang saya. Itu bukan uangmu, kamu nggak tahu itu uang siapa. Kamu ambil atau enggak? 100.000. Nggak ada yang ngawasi kamu. Saya ambil. Bentar dong. Maksudnya saya ambil bukan buat saya serahkan ke kotak amal, saya kasih orang yang berhak menyelamatkan uang itu. Banyak orang punya niat baik ketika itu belum di tangan, tapi begitu sudah di tangan, nanti jalan ada orang jual es, beli es, ya kan? Banyak gitu itu. Intinya kamu tidak tahu itu uang siapa, bukan uangmu, kamu ambil. Itu bukan hakmu dan kamu ambil. Loh, apa? Oh, kalau saya pada kondisi seperti itu, saya tidak akan ambil uang itu. Nggak ngambil 100? Saya nggak akan ambil. Kok hebat? Lo kan sudah kamu ambil. Saya ngambil apa? Ya kan Pak ya. Orang yang jatuh 100 ribuan selembar sudah diambil dia. Loh saya mau ngambil apa? Saya harus nunggu ada yang jatuh dulu. Sama lah itu. Loh beda, kamu ngambil saya enggak kok. Beda kualitas. Makanya yang cerdas gitu loh ditanya. Orang nggak visioner itu kayak gini Pak. Nggak visioner apa? Tadi saya ditanya Mas tadi nanya, oh sudah sarapan tadi gitu Mas ya? Iya. Mas apa namanya Mas? Mas Zainal tadi Iya. di samping. Jalan dong udah sarapan gitu. Iya, makan. Saya bilang sudah gitu. Kalau bilang enggak enak, takut ngerepotin beliau kan. Iya. Karena tadi saya nyari makanan favorit saya nggak ketemu. Iya, kalau di sini itu sebenarnya tadi mau makan soto yang Ya, tapi karena waktu juga. Iya. Tapi saya tuh hobi saya itu soto Pak. soto apa? Soto daging. Oke. Tapi yang daging ayam. Soto ayam namanya. Soto daging. Saya tuh sukanya soto daging. Tapi yang daging ayam. Berarti Bapak suka soto ayam. Soto daging. Tapi daging ayam. Iya. Berarti sukanya soto ayam. Loh, yang suka saya kok yang ngotot kamu. Karena soto daging itu ada sendiri, soto ayam ada sendiri. Kenapa saya memilih soto daging nih saya tanya? Apa? Soto daging dikasih apa? Nih saya kasih tahu bedanya nih ya. Soto daging Dikasih daging, Kalau soto ayam? dikasih ayam. Loh, terus saya makan apa? Sotonya dikasih ayam. Visioner. Kalau saya pilih soto ayam, saya nggak makan dong sotonya dikasih ayam. Makanya saya pilih soto daging, sotonya dikasih daging, jadi saya bisa makan. Visioner. Itu sederhana. Orang kok saya disuruh milih soto ayam biar nggak makan. Jahat kamu. Nah, Pak, tapi memang sekarang ini Pak dalam Mohon maaf, bekerja Pak Rafinis itu karyawannya bukan si Pak itu. Ngasih kode. Panitia nyantai kok kamu ngasih kode. sekali kesini kok sebentar ya Pak ya. Iya. Ini saya itu bangga hadir di ulang tahun ke-20 PTKP, tapi sekaligus agak kecewa Pak. Kenapa? Karena baru ke-20 ini saya diundang. Apa kemarin tiap tahun nggak ada ulang tahun Pak? Kan ada pasti kan. Tapi ini ya mungkin yang setelah ini ya ini harus. Iya. Oh,
Enggak Pak, jangan Pak. Ya, jangan dimasukkan hati Pak, dimasukkan agenda aja. Ya. Biar lebih Cepet. pasti, biar lebih pasti. Nih, Makanya, bentar. maksud saya itu enggak, saya mau Enggak. jelaskan. Enggak, bentar lihat. Apa? Ada panggilan, kenapa istriku telepon kamu? Siapa? Istriku telepon kamu pas di ruang tunggu kamu handphone tinggal. Ah, itu istriku. Ini istriku, istri saya kasih nama istriku. Istriku. Pak, Bu, saya Apa? tuh nyimpen nama istri saya di handphone kan sekarang istriku. Iya. Nah dia handphone ditinggal, saya lihat loh, kok istriku telepon Akbar? Ini istri saya. Mungkin telepon saya nggak kedengeran, saya lihat nggak ada panggilan. Ini istri saya. Istriku. Ganti istrimu. Loh, orang istri. Bikin deg-degan aja saya. Loh, kok istriku telepon Akbar? Orang istriku. Nah ya istrimu kan? Ganti istrimu. Bapak yang gantilah. Sayangku, cintaku. Saya kan nggak suka bohong. Nah, Malah ketahuan. Main kali ganti maksud saya itu Pak, kerang itu kerja. Ini memang sekarang era digital. Ini Loh, memang saya hadir di sini aja karena digital, walaupun pelawak saya ikuti perkembangan. Maksudnya? Loh, saya hadir di sini karena digital Pak Rapinis. Jadi begitu antara manajemen dengan PT KPP secara sudah cocok. Nah, saya hadir digital. Digital itu, adalah segalanya, digital. Gitu. Kan Iya. saya digital ya. Nah, itu pinter mereka. Makanya kerja di sini. Makanya kamu nggak kerja karena nggak pinter. Oke. Terus Transformasi ya kan. Kalau udah masuk era digital terjadi transformasi. Apa? Ini saya juga karena begitu sama KPP sudah ditransfer, saya dikasih informasi. Wis. Transformasi. Gitu. Oke. Makanya ada masa-masa transisi. Wis. Karena ada transferan, kantong saya terisi. Transisi. Saya belum transisi, Pak. Saya belum transisi. Karena memang kamu belum saya transformasi. Ya. Nah gini maksud saya gini Pak, memasuki era digital semua memang dipermudah, tapi kadang juga memperlambat. Dulu orang itu kerja lambat apa itu karena rokok atau sekarang main handphone apa semua handphone Pak, ya kan? Yang teknologi. gacor, nah itu biasanya Pak. Ya itu bahayanya Pak. Karena apa? Sekarang semuanya ini handphone. Di genggaman. Harus kita manfaatkan, jangan sampai memperlambat kinerja, tapi mempercepat kinerja. Belanja aja. Belanja Sekarang kita pergi nggak perlu banyak bawa uang. praktis sekarang Pak. Karena nggak punya. Yang penting sehat lah Pak Yang ya. penting, apalah. Yang penting utama sekarang masa pasca pandemi yang penting sehat. Sehat itu nomor satu. Apa artinya uang? Kalau kita tidak pegang, Iya. itu artinya kesehatan nomor Iya. satu. Enggak, maksudnya gini, sekarang itu gampang Pak. Belanja aja ya. Belanja aja. Sederhana. Sekarang itu belanja itu gampang, nggak perlu bawa dompet, uang tebel cukup ya ditunjukin, tidit, beres semuanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu orang terhormat. Kenapa? Masa belanja pakai didit? Loh, enggak. Lah, semua dengar ya, mohon maaf, semua dengar tadi Pak ya, Bu, Mas, dengar ya. Tadi didit, jorok. Bapak pernah ke minimarket gak sih? Ya sering lah. Maksudnya kita tuh sekarang belanja cukup Iya. nunjukin handphone, tit. Nah, sekarang dikasih jeda, tadi enggak. Ya, saya kaget. Masa belanja bisa pakai didit, saya bisa belanja banyak dong. Maksudnya pakai ini, karena saldonya banyak, maksudnya gitu. Belanjanya bisa banyak. Banyak. Mungkin Iya. deg-degan aja kamu itu. tapi walaupun Iya. teknologi dalam genggaman, teknologi itu bagi orang yang tepat itu bermanfaat. Tapi Iya. kalau orang yang salah ini bisa jadi masalah. Makanya hati-hati. Hati-hati apalagi keamanan berkaitan Ini. keuangan. Bapak pernah dicek handphone gak sama istri? Oh sering, kalau itu dulu Iya. 20 tahun lebih yang lalu lah. Kalau sekarang istri saya udah nggak pernah periksa-periksa karena udah percayalah. Kalau dulu awal-awal menikah memang curiga, khawatir kan, dunia entertain tuh banyak godaan. Jadi kalau saya pulang kerja handphone dulu, padahal belum canggih kayak sekarang. Dulu handphone cuma bisa telepon, SMS, mesti digeledah. Pernah ini waktu itu 20 tahun yang lalu lebih, istri saya geledah-geledah handphone saya.
takut menyembunyikan nama-nama kenalan baru di Iya, samarin. bener. Terus dia lihat ada kontak person namanya Mak Lampir di handphone saya. Terus? Dia curiga, kan nggak mungkin ada orang namanya Mak Lampir. Oh, iya. Penasaran ini siapa? Terus Dipencet, set, dia kaget yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu saya kasih nama Mak Lampir. Sejak Bapak itu kebangetan. kapok Pak, nggak pernah gelidah-gelidah lagi. Bapak kebangetan berarti. Orang sudah nggak neko-neko masih dicurigakan, harus dikasih pelajaran ya Pak ya. Tapi nih ya, ini beda kualitas. Apa? Kamu di rumah, kalau handphonemu dipegang-pegang istrimu, kamu merasakan apa? Deg-degan Pak. Beda kualitas. Semua banyak gitu laki-laki Oh, bapak-bapak. jangan ngajak bapak-bapak, ini kamu kok. Kamu handphonemu di rumah dipegang-pegang istrimu, kamu udah mulai deg-degan. Iya. Terus terang, saya lihat handphonemu dipegang-pegang istrimu, saya nggak deg-degan, saya nyantai. Kan handphone saya. Beda kualitas. Orang handphone saya yang dipegang. Tapi Bapak ya- pernah nggak dibuka sama istri? Istri saya itu nggak tahu belajarnya di mana, canggih. Handphone ini sudah saya pakai kunci Face ID, Face Lock, jadi hanya bisa dibuka dengan wajah saya. Masih bisa Yang dibuka. dipakai gini nih Iya, saya. masih bisa dibobol sama istri saya. Saya feeling pasti pas saya tidur, karena ini satu-satunya saat nggak saya bawa handphone kan Kan bisa pasti. dilihat dari CCTV-nya. Saya kan naruhnya di sisi kompor, CCTV udah penuh barang. Bapak rumah ya, Ya. pos security aja Pak, pos security aja ada CCTV-nya. Oh, kamera. Kamera. Saya tuh ada carport kecil di rumah saya itu, kameranya saya pasang dua. Kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera. Saya udah 6 tahun lebih ini kamera nggak hilang Pak. Sepeda motor 4 kali hilang, tapi kameranya nggak. Ini bagus kamera. Fungsinya ngawasin ke bawah. Iya, makanya ini saya kan sayang, saya udah pasang kamera takut kameranya hilang. Saya pasang Bisa satu, dipantau saya kasih satu dari lagi biar jauh. saling mengawasi. Jadi bisa dipantau dari jauh. Ada wifi nggak sih? Loh pelecehan, saya itu rumah saya pasang wifi langganan paling mahal saya bayar, paling kenceng, paling cepet, paling mahal saya bayar. Wis. Wifi di rumah saya itu kalau bapak ibu mampir nyoba, itu begitu login langsung lock out. Login langsung lock out. Saking kencengnya Pak, nggak ada mampir-mampirnya. Wah ini mahal, ini saya bayar, ini kenceng banget. Itu rusak. Lo kenceng ngombet. Saya login loh, udah lock out. Baru login. Oke, terus gimana ketahuannya? Akhirnya ya pokoknya intinya kebor. Saya prinsipnya kan saya belikan handphone sama. Kalau handphone saya bisa dibongkar, handphone istri pasti bisa dibongkar. Saya mau bales kan. Besoknya saya tunggu istri tidur kan. Saya ketiduran juga. Ya nggak usah diceritain, langsung aja pokoknya. Besoknya kan lagi masih ada. Iya. Besoknya saya tunggu istri tidur lagi. Takut ini udah nyenyak apa belum, takutnya handphone saya ambil bangun kan. Iya. Saya tes. Diem istri. Oke. Saya kaget loh. Oh berarti saya kan belum tidur ya kan? Hei, kan Bapak tahu kalau Bapak belum tidur. Apa kemarin nggak saya tes, saya ketiduran. Makanya ini perlu saya tes. Saya belum tidur. Nggak kayak kemarin. Kan orang nggak perlu ngetes kalau dia belum tidur. Beda kualitas. Kalau saya itu harus dites semua. Akhirnya handphone istri saya ambil. Oke. Pelan-pelan saya ambil. Saya deketin ke wajah istri kan. Set. Wah, enggak kebuka. Kurang deket kali. Ya, saya mikir mungkin jaraknya kurang deket. Ini karena takut terlalu deket bangun kan. Pelan-pelan saya deketin lagi. Loh, enggak kebuka lagi. Bukan istri Bapak kali. Ngawur. Ini ngawur. Ini ngomongnya ngawur. Bukan istri saya, ngawur kamu. Kenapa? Ya sudah pasti istri saya. Kok tahu? Loh, kalau bukan istri saya kan kemarin saya nggak ketiduran. Mancing. Mancing, Pak. Kalau sama istri ketiduran ya. Berarti udah pasti istri saya itu. Terus Akhirnya saya pikir kenapa handphone saya belikan sama. Sampai akhirnya malah saya nggak bisa tidur, mikir. Menjelang subuh saya baru tahu jawabannya. kenapa? Ternyata istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Terus
Jadi wajahnya beda banget sama yang di face lock-nya dia. Mungkin dulu pas bikin face lock dia pakai make up lengkap kan. Karena tidur nggak pakai make up. Ini handphonenya nggak mengenali wajahnya. Mungkin handphonenya kalau bisa ngomong ini siapa? Karena alis belum dipasang ya. Beda banget. Medi- Makanya pelajarannya saya kan selalu belajar dari pengalaman. Mulai saat itu supaya kalau saya tidur handphone saya nggak dibuka lagi sama istri. Sejak saat itu saya kalau mau tidur pakai make up. Saya kalau mau tidur menor kan. Biar nggak kebongkar. Gini loh Pak, maksud Bapak kan duit udah lumayan gitu. Dan ini salah satu beban laki-laki bapak-bapak sekarang di zaman sekarang itu skincare. Ini loh itu sudah. glow yang glow. Dulu zaman Miracle bening-bening yang beliin Pak. Saya itu nggak mereknya saya nggak tahu, istri saya lebih tahu lah. Dulu saya belum mampu belikan itu, setelah saya mampu, istri saya itu saya akan panggilnya mama kan. Oke. Bu, Kata mama. saya akan izin ke mertua dulu, Bu. Saya kasih tahu anaknya. Mama, izin ke mertua. Terus Jadi, Ma, ini mumpung ada rezeki banyak udah, kamu beli skincare yang paling mahal. Wes. Pilih yang menurut kamu paling bagus, nggak usah khawatir harganya. Paling mahal nggak apa-apa, saya belikan. Mantap. Paling mahal dibeli Pak. Wow, dan ini terasa Bang. Baru sebulan pakai itu perbedaannya terasa. Wih, mantap kecil. Iya kan, kalau sebulan yang lalu kalau saya makan kan lauknya iya ayam, ikan, sekarang tahu, tempe. Bedanya itu terasa banget sejak pakai skincare mahal. Terasa langsung itu yang berbeda. Ya kan biar kelihatan cantik nggak apa-apa. Kelihatan cantik itu zaman dulu. Istri saya itu orang yang kan saya tadi bilang, saya itu orang yang tidak mau pakai orang dalam, saya nggak mengandalkan orang, saya percaya pada prestasi. Oke. Makanya saya itu apapun harus karena prestasi. Oke. Saya punya handphone pertama kali dulu juga karena juara 1 lomba lari. Saya dapat handphone. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphone. Jadi Copet ya Pak ya. ya dulu saya nyopet. Terus Loh, tapi untung saya larinya juara 1 Pak ya. Kalau nggak juara 1 saya ketangkep loh. Bisa dibakar massa saya. Artinya apa? Untuk hal yang negatif saja kita butuh prestasi. Apalagi hal positif ya kan. Ya perusahaan ini kan banyak hal positif di perusahaan ini, makanya prestasi harus dikedepankan. iya, maksudnya dalam rangka kantor juga banyak untuk meraih prestasi. Biasa diadakan kegiatan lomba-lomba, pertandingan lomba dalam rangka hari ulang tahun untuk meraih prestasi. Pertandingan, lomba-lomba. Iya, untuk meraih prestasi dapat juara. Ini orang kadang-kadang banyak orang ngomong, tapi yang dia omong nggak ngerti itu kayak gini nih. Kamu pikir lomba dan pertandingan itu sama? Ya sama, biasa kegiatan ulang tahun itu isinya lomba sama pertandingan. Jangan semakin banyak ngomong menunjukkan bahwa kamu semakin nggak tahu. Diam dulu. Lomba dan pertandingan tujuannya sama-sama cari juara. Tapi itu hal yang sangat berbeda, lomba dan pertandingan. Bedanya di mana? Proses mencari juaranya. Lomba itu cari juara, tapi yang berebut juara tidak harus saling berhadapan. Itu disebut lomba. Lomba menyanyi. Oh iya. Itu yang rebutan juara nggak harus berhadapan, masa nyanyinya Enggak. Ya satu ngadep Sendiri-sendiri. sana, ya satu ngadep. gantian Bebas ya. bebas Ngadep ngadep sana. lomba baca puisi, Iya. lomba melukis. Iya, Harus bebas. Itu berhadapan. namanya lomba. Tetap nanti ada juaranya. Kalau pertandingan yang memperebutkan juara harus saling berhadapan. Pertandingan sepak bola, pertandingan Volley. bulu tangkis, pertandingan voli itu harus berhadapan. Oh iya. Sama-sama nanti ketemu juaranya. Iya. Jadi beda. Di rumah saya aja kapan lomba, kapan pertandingan tuh terasa banget. Maksudnya? Jadi kalau saya sama istri ada masalah, ada sedikit, ya mungkin nggak akur ya, itu yang terjadi lomba. Istri tidur ngadep sana, saya ngadep sana, tidak saling berhadapan. Iya. Terus, tapi kalau masalahnya sudah selesai, nah pertandingan dimulai, berhadapan. Tapi nggak lama langsung keluar juara. Apa? Istri saya. Ini kalah dong. Loh, saya itu bukan takut istri, cuma saya kebetulan punya istri yang pemberani. Loh, saya tadi katakan saya itu prestasi apapun dulu, TV, kulkas, sepeda motor di rumah itu karena saya juara. Istri aja saya dapat dari lomba dulu Pak. Bener.
Saya sampai lupa 26 tahun yang lalu lomba apa ya. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Saya kalah. Ya. Jelek dong. Loh, saya kan manusia biasa, pernah kalah juga. Iya, oke. Saya kalah. Bukan isi saya itu bukan jelek. Iya. Ya cuma hadiah lomba yang kalah gitu aja. Iya. Bisa bayangin lah ya. Jadi, Cantik jelek relatif sih, Bang. tapi buat saya apapun kondisi istri saya itu paling cantik sendirilah. Ya. Makanya saya larang kumpul sama temen-temennya. Kenapa? Karena begitu kumpul temennya jadi gak cantik. Udah, kamu tuh cantik sendiri, udah jangan kumpul. Kenapa? Itu. Ada. Tapi itulah namanya, apapun kondisi itu kita syukuri ya kan. Karena dengan modal bersyukur, kalau kita punya yang lain kemampuan, kita pasti akan menjadi manusia yang luar biasa. Wes. Nah, Pak. Ini mohon maaf. Nah, para ini saya sampai jam berapa? Sampai ulang tahun 21. Saya nggak apa-apa, kasihan bapak-bapak, ibu-ibu. Dari tadi tuh Bapak oke lah bercanda, hahaha, hihil, paling nggak ada yang isinya gitu loh Pak, yang disampaikan. Menghina kamu. Kenapa? Saya itu kenapa kesannya yang saya sampaikan itu kosong, nggak ada isinya. Karena gini, kita 12 tahun pendidikan dasar SD sampai SMA. 12 tahun diajari kultur yang sama. Ada satu pelajaran yang disukai dan bikin seneng semua murid. Murid pinter nggak pinter Olahraga semua. saya dulu sama Ada yang suka, ada yang nggak. ekstrakurikuler. Ada yang seneng, ada yang enggak. Apa? Pelajaran kosong. Loh, ya kan? Bapak-bapak yang hebat-hebatin aja ketawa, inget. Pelajaran kosong itu kalau datang ke semua murid pasti seneng. Yang pinter, yang nggak pinter apalagi. Yang lupa ngerjain PR, tambah seneng gitu. Artinya apa? 12 tahun kita dididik seperti itu, pasti terbawa. Makanya apa yang saya sampaikan, saya usahakan kosong. Yang penting ditunggu dan bikin seneng, itu kultur itu yang saya sampaikan. Nah, Pak. Terakhir nih, paling nggak ada pesan yang Baik. mau disampaikan yang ada gitu loh paling nggak saya untuk usahakan. KPP ini. Saya usahakan ya. Haruslah. Ya, untuk PT Kalimantan Prima Persada, saya ini hadir di sini sebuah kehormatan. Para finish masih ke toilet gimana Pak? Kita susul ke sana, kita ngomong di sana. Jangan gitu. Apa? Kita tunggu aja ya. Pokoknya santai aja dulu lah. Saya juga santai. Nunggu para finish masih ke toilet. Nunggu para finish. Takutnya nanti apa yang saya sampaikan beliau nggak dengar, saya suruh ngulang. Iya. Dikira kita nggak tampil. Iya. Iya. Oke. Perlu kita tunggu nggak? Enggak lah ya. Oke, siap. Nanti tolong disampaikan ke para finish gitu ya. Nanti titip ya. bapak tolong disampaikan ke Pak Rapin. Atau mungkin bisa di video yang part ini nanti biar ditunjukkan ke Pak Rapin. Atau saya video sendiri deh. Jadi, Ayo Pak, bener Pak, yang bener jadi Pak. begini Bapak Ibu. Saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Saya yakin siapapun Bapak Ibu hadir di sini bukan hanya dalam rangka memperingati ulang tahun dari PT KPP, tapi lebih dari itu hadir di sini disadari atau tidak ini dalam rangka berjuang. Berjuang minim untuk diri sendiri, berjuang untuk karir, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk perusahaan, dan yang lebih lagi berjuang untuk bangsa dan negara ini. Jadi pasti ada semangat berjuang dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya jangan sekedar mengingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang butuh bersatu. Sip. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Berjuang butuh Satu. Berjuang itu kan bernya satu Pak ya? Iya. Iya, satu aja. Berjuang itu butuh bersatu. Enggak kalau dua jadi berjuang. Tiga. Tiga jadi berjuang Pak, tadi tuh saya pikir, wah, oke nih, udah bener gitu. Yang bener gitu Pak. ini para finish. Ini penting, inti, Nah, ini sebentar kita pokok ini. Pokok ini penting. Sambil ngisi para finish jalan kita ngisi apa gitu Pak? Nah, Kita ngisi apa? ngisi pulsa. Oke. Ada. Nah, ini pesan yang benar-benar ini khusus untuk KPP benar-benar. Demi Jadi begini Pak Rabi, saya ulangi Pak ya. ya.
dari assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah diundang dari awal. Nih pesan yang untuk Ya. KPP. Nah, ingat ya. Jadi dan berjuang tadi saya sampaikan, selain butuh bersatu, berjuang itu juga butuh yang namanya kebersamaan. Dari manapun kita berasal, dari manapun kita pendidikannya, dari manapun kita asal daerahnya, dari manapun kita backgroundnya, apapun itu, ketika sudah di sini hanya ada satu PT KPP. Tidak ada lagi yang namanya aku, tidak ada lagi yang namanya aku, tapi yang ada adalah kita. Ya kan? Hilangkan egosentris, tidak ada lagi egosentris, tapi ini adalah kebersamaan. Jadi tugas bukan hanya tugas aku, itu tugas kita. Tanggung jawab itu tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab aku. Karena nanti kesuksesan, keberhasilan itu menjadi kesuksesan, keberhasilan kita, bukan aku. Jadi untuk KPP mulai sekarang hilangkan kata aku dan ganti kata aku dengan kita. Mantap. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Berarti ini job kita ya. Ini coba aku. Ini coba aku Pak Rapinis. Katanya ganti aku dengan kita. Untuk PT KPP ganti aku dengan kita. Untuk kita tetap aku. Bapak Ibu ini coba aku. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Untuk Rapinis. Untuk ya. Sekali lagi. Ganti aku dengan kita untuk PT KPP. Untuk kita ini tetap aku. Ya. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Ini adalah suasana yang bahagia dan juga terhormat buat saya bisa berdiri di sini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga tidak bisa malah gosip. Desta, sebentar lagi Desta. Desta juga sudah. Virgon juga Iya, sudah. Bapak malah gosip. Malah gosip. Tak ada gading yang tarta atas nama keluarga besar gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tarta. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang PT KPP lagi. Amin. Sukses, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.